Bismillah, alhamdulillah. Jika video ini muncul di beranda YouTube-mu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menuliskan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan keberhasilan di setiap langkah dan usaha kita, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dalam keadaan beriman. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salat adalah salah satu rukun Islam yang wajib kita kerjakan sebagai seorang muslim, dan salah satu dari sekian banyak sholat sunnah yang sangat dianjurkan adalah sholat tahajud. Sholat tahajud memiliki banyak sekali keutamaan, khususnya bagi kaum wanita, dan setidaknya ada 13 keutamaan sholat tahajud untuk wanita yang perlu diketahui oleh para wanita muslimah itu sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala sangat mencintai hambanya yang selalu menjalankan ibadah sholat tahajud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan nafilah sehingga aku mencintainya. Apabila ia memohon kepadaku, pasti aku kabulkan. Jika ia memohon perlindunganku, pasti aku lindungi." Hadis riwayat Bukhari. Dan khusus untuk wanita, ternyata ada 13 keutamaan sholat tahajud yang penting untuk diketahui. Yang pertama, termasuk orang yang berakal. Bagi siapa saja termasuk wanita yang mengerjakan sholat tahajud, maka ia masuk golongan orang yang berakal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-9, yang artinya, apakah orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dalam keadaan bersujud, berdiri, takut pada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah Nabi Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui hak-hak Allah dengan orang-orang yang tidak mengetahui hak-hak Allah? Sesungguhnya hanya ulul albab atau orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Lalu yang kedua adalah dikabulkan doa-doanya. Bagi yang melakukan sholat tahajud, maka ini merupakan bagian dari ikhtiar untuk meminta sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan, dan siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri, dan siapa yang meminta ampun kepadaku, pasti akan aku ampuni. Demikianlah keadaannya hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pada malam hari ada 2 saat atau 2 waktu. Tidaklah seorang muslim memohon kepada Allah kebaikan dari urusan dunia dan akhirat bertepatan dengan saat tersebut, melainkan dia memberikan permohonan dan hal tersebut pada setiap malam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan yang ketiga adalah terlihat lebih cantik. Merawat diri adalah salah satu rutinitas seorang wanita agar terlihat lebih menawan ataupun cantik. Kemudian jika disertai rajin sholat tahajud, maka aura yang ada di dalam dirinya akan semakin terpancar. Sebagaimana dalam riwayat hadis,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang banyak menunaikan sholat malam, maka wajahnya akan terlihat tampan atau cantik di siang harinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keempat adalah jaminan masuk surga. Seperti kita ketahui bahwa ada begitu banyak cara ataupun tiket untuk kita demi bisa masuk surganya Allah. Salah satunya adalah melalui sholat tahajud. Hal ini sudah dijamin bagi siapa saja dan termasuk para wanita yang rajin mengerjakannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai manusia, sebarkanlah salam, beri makanlah, sambung tali kasih, sholat malamlah saat orang terlelap, maka masuklah surga dengan selamat. Hadis riwayat Al-Hakim, Ibnu Majah, dan At-Tirmizi. Keutamaan kelima, mendapatkan sedekah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata Allah tidak pernah henti-hentinya memberikan apa yang hambanya minta, termasuk bagi wanita yang gemar sholat tahajud, maka ia akan mendapatkan sedekah dari Allah Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mendatangi tempat tidurnya dengan niat akan bangun untuk melaksanakan sholat pada tengah malam, kemudian ia tertidur hingga pagi hari, niscaya dicatat baginya niatnya dan tidurnya sebagai sedekah dari Robnya. Hadis riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ibnu Huzaimah. Yang keenam, mendapatkan kemuliaan. Menjadi wanita adalah sosok yang mulia, ditambah lagi jika ia sering melaksanakan sholat tahajud. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan, sholat tahajud merupakan cara untuk mendapatkan kemuliaan itu. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, orang-orang yang paling mulia dari umatku adalah mereka para pembawa Al-Quran dan orang-orang yang senantiasa sholat di malam hari. Yang ketujuh, akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, Allah akan merahmati seorang suami yang bangun di malam hari, kemudian ia sholat dan membangunkan istrinya, dan jika istrinya enggan melaksanakan sholat, lalu ia percikkan air ke wajahnya, dan Allah merahmati seorang istri yang bangun di malam hari, kemudian ia sholat dan membangunkan suaminya, dan jika suaminya enggan melakukan sholat, ia percikkan air ke wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Riwayat hadis di atas telah menjelaskan bahwa bagi siapa saja yang menjalankan sholat tahajud, di mana sholat ini dilaksanakan ketika orang-orang tertidur pulas, maka ia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, dijauhkan dari gangguan setan. Godaan setan yang sering mengganggu iman manusia bisa dihalangi dengan rajin beribadah, misalnya dengan melaksanakan sholat tahajud, yang salah satu keutamaannya adalah dijauhkan dari gangguan setan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, setan mengikat ujung kepala atau tengkuk seseorang di antaramu saat tidur dengan 3 ikatan. Pada setiap ikatan itu setan berkata, malam masih panjang atau lama, maka tidurlah. Jika seseorang di antaramu itu bangun kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lepaslah 1 ikatan. Jika ia berwudu, maka lepaslah 1 ikatan lagi, dan apabila ia sholat, maka lepaslah semua ikatan itu, sehingga ia memasuki pagi dengan kesegaran dan ketenangan jiwa. Kalau ikatan-ikatan setan itu tidak terlepas, maka ia akan memasuki pagi dengan jiwa yang tidak tenang dan malas. Yang kesembilan, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dosa-dosa manusia memang tak terasa akan selalu dan terus bertambah setiap harinya. Terlebih lagi dalam salah satu riwayat dijelaskan penghuni terbanyak di neraka itu adalah kaum wanita. Oleh karena itu, rajin-rajinlah sholat tahajud sebagai bentuk ikhtiar meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya semua dosa-dosa dihapuskan. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dirikanlah qiyamul lail, karena itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian dan merupakan bentuk taqarrub, penghapus dosa dan penghalang dalam berbuat kekhilafan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang ke-10, mendapatkan tempat yang terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Mendapatkan tempat paling terpuji yang dihadiahi oleh Allah adalah harapan dan dambaan setiap orang. Untuk meraih itu maka dianjurkan untuk terus memperbanyak sholat tahajud. Keutamaan ke-11 adalah merupakan sholat sunnah yang paling utama. Kita ketahui bersama bahwa sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang paling utama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram, dan sholat yang paling utama setelah sholat wajib ialah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda, sholat yang paling dicintai Allah adalah sholatnya Nabi Daud alaihissalam, dan puasa yang paling dicintai Allah juga puasa Nabi Daud alaihissalam. Beliau tidur setengah malam, bangun sepertiga malam, dan tidur lagi seperenam malam, serta berpuasa sehari dan berbuka sehari. Hadis riwayat Bukhari. Keutamaan yang ke-12, dicintai Allah dan seluruh makhluk-makhluknya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba, maka dia memanggil malaikat Jibril dan berkata, wahai Jibril, aku mencintai orang ini, maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril mengumumkannya kepada seluruh penduduk langit dan berkata, wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai orang ini, maka cintai pulalah dia oleh kalian semua. Maka seluruh penduduk langit pun mencintainya. Kemudian orang itu pun dicintai oleh segenap makhluk Allah di muka bumi ini. Hadis riwayat Bukhari. Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Darda, ada 3 golongan manusia yang Allah sangat mencintai mereka, tersenyum kepada mereka dan merasa senang dengan mereka, yaitu salah satunya adalah orang yang memiliki istri cantik serta tempat tidur lembut dan bagus, kemudian ia bangun malam untuk sholat, lalu Allah berkata, ia meninggalkan kesenangannya dan mengingat aku. Seandainya ia berkehendak, maka ia akan tidur. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang ke-13, memiliki wajah yang cantik bercahaya. Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu ditanya oleh seseorang, mengapa orang yang bertahajud di waktu malam memiliki muka yang bagus? Hasan Basri menjawab, karena mereka menyendiri bersama Tuhannya pada malam hari. Kemudian Ar-Rahman memberikan kepada mereka sebagian dari cahayanya. Yazid Ar-Raqashi berkata, sholat malam akan menjadi cahaya bagi seorang mukmin pada hari kiamat kelak, dan cahaya itu akan berjalan dari depan dan belakangnya. Sedangkan puasa seorang hamba akan menjauhkannya dari panasnya neraka sa'ir. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini
dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.